Tuhan, silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat kesempatan Pastor Tarigan dan Ibu memberi kesempatan pada saya untuk melayani tempat ini. It's glad to be back home again. Sangat bersuka cita bisa berada kembali di tempat ini. Hari ini saya ingin sharing topik yang diberikan kepada saya tentang panggilan bagi orang-orang percaya. Boleh tampilkan PowerPoint saya? Baik, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat ini dengan jelas katakan inilah panggilan utama. Saya yakin dalam minggu-minggu ini kita belajar tentang panggilan utama kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga menginginkan kita memiliki hubungan yang intim. Panggilan utama kita adalah bagaimana kita memiliki relationship dengan Tuhan. Intimacy with God, kembali kepada Tuhan. Karena kita dulu menjadi orang yang hubungannya jauh dengan Tuhan. Tapi oleh karena karya salib kita dikembalikan memiliki hubungan yang dekat, memiliki relationship yang kuat dengan Tuhan. Saya yakin itu minggu-minggu kemarin sudah diungkapkan kepada kita. Dan di ayat ini dijelaskan bahwa ada rupa-rupa pelayanan. Ya, ada rupa-rupa pelayanan, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi yang mengerjakan semuanya itu adalah Allah. Jadi ayat ini jelaskan bahwa ada pelayanan, ada panggilan Tuhan atas pelayanan kita. Lalu kemudian ada berbagai perbuatan ajaib, ada mujizat, ada berbagai hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan semua pelayanan kita dan semua perbuatan ajaib, semua miracle, itu semuanya dikerjakan oleh Allah dalam diri kita. Jadi hari ini buat saudara-saudara, buat Anda yang sebetulnya sibuk di dalam pelayanan. Dan hari ini Anda begitu gigih di dalam pelayanan, melakukan banyak pekerjaan pelayanan, sebetulnya itu dikerjakan oleh Allah di dalam diri saudara dan saya. Amin. Itu yang disebut namanya inisiatif Tuhan yang ditaruhkan oleh Tuhan dalam diri kita. Jadi Tuhan punya inisiatif yang ditaruhkan di dalam diri kita. Dan inisiatif itu bagian kita tinggal meresponi. Bagian kita meresponi inisiatif Tuhan. Jadi bukan kuat, bukan gagah, bukan oleh karena kita punya waktu, bukan karena kita bisa melakukan, kita punya talent. Memang salah satunya adalah melayani Tuhan karena kita punya talenta. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan, kok saya bisa melakukan pelayanan ini, saya bisa jadi usher, saya bisa visit orang, bisa mendoakan orang, itu semua dikerjakan oleh Tuhan dalam semua orang percaya. Semua orang percaya mendapatkan inisiasi Tuhan dalam dirinya. Tinggal masalahnya sekarang begini, kok ada banyak orang yang begitu getol, gigih, giat melayani Tuhan, kok mau-maunya. Ya, pulang dari kampus lalu kemudian dia melakukan pekerjaan pelayanan, pulang dari pekerjaan malam dia langsung buat komunitas sel dan sebagainya. Kok mau-maunya? Kenapa? Karena Allah yang melakukan inisiatif itu di dalam diri orang itu. Jadi dengan kata lain dikatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dalam diri kita itu direspon oleh kita untuk kita akhirnya bisa melayani. Ya, dengan kata lain adalah kalau hari ini Anda terlibat, terhisap, tertanam dalam sebuah pelayanan, itu merupakan respon Anda terhadap inisiatif Tuhan. Di dalam PowerPoint saya dijelaskan, kalau belum bisa ditampilkan saya nggak apa-apa, saya baca. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Gak banyak orang yang bijak, gak banyak orang yang berpengaruh, gak banyak orang yang terpandang. Kita diukur oleh dunia tuh gak ada apa-apanya. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, kita memiliki sesuatu, ada apa-apanya. Kita dulu apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi setelah kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya,
diperlengkapi dengan 5 jawatan, maka kita memiliki ada apa-apanya sekarang. Kita memiliki something yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Perhatikan dalam ayat ini dikatakan bahwa dulu kita nggak terpandang, setelah di dalam Tuhan kita terpandang. Satu kali ketika saya ketemu dengan latar belakang lain, latar belakang Hindu, ngobrol sama-sama kami seorang trainer, motivator. Lalu kemudian dia bilang begini, Bang, kok semua kata-katanya kata-kata puitis dan seperti kata-kata mutiara. Dan saya gak pernah temukan kata-kata itu. Tetapi sekali waktu ketika nasihat itu diberikan kepada saya, kok hati saya seperti kayak tertusuk-tusuk. Padahal saya tidak menyebutkan ayat firman Tuhan, saya hanya menyebutkan firman Tuhan. Apalagi kalau sudah mengambil kata bijak dari kitab Amsal. Dan dia berkata seperti ini, kok rasanya seperti kayak apa yang disampaikan itu hidup. Beda dengan motivasi-motivasi yang saya sudah kenal. Saya yakin dan percaya bahwa kita di dalam Tuhan yang sudah menjadi orang percaya, maka segala sesuatu yang kita katakan menghidupkan orang itu dan membuat orang itu menjadi lebih bersemangat dalam kehidupannya. Dan dikatakan di dalam 1 Korintus 1 di 26, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ini kan merupakan sebuah proses. Setelah kita di dalam Tuhan, maka biasanya yang diubah oleh Tuhan mulut kita. Pada waktu kita diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus turun kepada kita, maka bukalah mulut, maka kita bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Kata-kata kita mulai bijak. Kata-kata kita mulai didengar oleh orang lain, kok beda gitu. Nasihatnya kok beda. Kita mulai bijaksana mengatur segala sesuatu. Kita mulai ngomong segala sesuatu dengan bijaksana. Kenapa? Karena bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Dan setelah kita mengalami hikmat Tuhan dengan kata-kata bijak yang keluar dari mulut kita, kadang-kadang kata-kata itu bisa menghidupkan orang yang lagi gundah gulana, yang lagi dalam keadaan kering menjadi bangkit kembali, menjadi hidup kembali. Dan yang berikutnya, proses berikutnya adalah kita mengalami satu proses. Dulu kita gak dianggap bijak, sekarang kita menjadi bijak. Dulu kita bukan orang berpengaruh, sekarang kita menjadi orang berpengaruh. Lama-lama omongan kita mulai didengar dan orang mulai terpengaruh. Orang mulai bisa di-driven oleh kita. Orang mulai terpengaruh dan kita menjadi pengaruh buat orang lain. Ya. Dan hal yang ketiga adalah setelah kita mulai menjadi pengaruh buat banyak orang, maka yang ketiga dikatakan bahwa kita menjadi orang yang terpandang. Kalau kita bisa merasa bahwa ada orang-orang yang katakanlah tidak suka sama kita, karena tabiat kita, karena perilaku kita tentunya yang baik ya, good things. Itu menunjukkan sebetulnya bahwa kita sudah mulai dipandang berbeda dengan orang-orang lain. Jadi kalau saya mau tunjukkan di sini, bisa dibantu dikeluarkan ya kalau belum keluar. Quotes yang saya ingin sampaikan di dalam ayat ini adalah apapun pelayanan yang Anda kerjakan sekarang itu merupakan inisiatif Allah. Kalau hari ini Anda bisa melakukan pelayanan apapun, itu merupakan inisiatif Allah. Setiap hari, mulai dari sore hari sampai malam hari, setiap hari tidak ada waktu buat saya untuk melakukan pekerjaan lain selain melakukan pelayanan. Dan orang bertanya, apa yang membuat kamu bisa melakukan hal seperti itu? Karena saya merespon inisiatif Tuhan di dalam diri saya, karena Tuhan menginisiasi itu di dalam diri kita. Jadi apapun pelayanan yang kita lakukan, itu merupakan inisiatif Tuhan. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa ketika di dalam kitab Yunus dipanggil oleh Tuhan. Dan saya mau ceritakan kisah tentang hal ini. Dan saya berikan judul yang spesifik untuk sharing saya hari ini adalah The Divine Initiative. Panggilan ilahi, inisiatif yang ilahi. Ketika kita memahami inisiatif yang ilahi, maka saya yakin kita akan digerakkan oleh Tuhan. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ini dengan pelan-pelan. Dan sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu buka di gadget Anda, sudah tertampil. Tapi mungkin masih ada kendala teknis. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus 1 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Perhatikan firman Tuhan datang kepada Yunus. Dan Tuhan bicara kepada Yunus, Yunus bangun, pergi ke Niniwe.
ini menunjukkan bahwa Yunus ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Punya relationship dengan Tuhan yang kuat. Punya intimacy dengan Tuhan yang begitu dekat sekali. Sehingga Yunus bisa dibangunkan oleh Allah. Saya yakin kalau malam-malam kalau saya bangun jam 2 pagi, kadang-kadang setengah 3 pagi udah gak bisa tidur lagi. Itu bukan berarti kita memang sulit tidur. Saya tidak percaya bahwa ada penyakit sulit tidur. Yang saya tahu adalah kalau saya dibangunkan pada pagi hari tentu pasti Tuhan lagi bicara kepada saya. Biasanya kalau saya blank tidak tahu apa yang akan saya lakukan, saya hanya tinggal duduk dan berdoa. Dan saya hanya berbahasa roh kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajak saya untuk berdoa untuk apapun yang muncul di monitor pikiran saya. Amin, setelah doa itu disampaikan, setelah doa itu penyembahan dilakukan kepada Tuhan. Biasanya keesokan paginya ada berita-berita di mana, aduh puji Tuhan. Saya mengalami begini, kejadiannya begini. Tepat pada waktu doa itu lagi dinaikkan. Yunus dibangunkan oleh Tuhan, disuruh pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Jadi Yunus kenal suara Tuhannya. Yunus orang percaya. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi rupanya Yunus udah dengar suara Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Ternyata dia bersiap untuk melarikan diri. Bersiap untuk melarikan diri. Orang kalau sudah prepare untuk pergi ke satu tujuan wisata biasanya kan packaging, pakaian semuanya. Lalu kemudian mempersiapkan apa saja yang akan dibawa dan sebagainya. Persiapan itu tidak H-1 jam. Tapi bisa H-1 hari. Dan mungkin ada orang-orang yang mungkin takut ketinggalan bisa H-3. Ketika Yunus dibangunkan Tuhan, Tuhan bicara kepada dia, pergilah katanya. Tapi ayat ini katakan bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri. Tahu ada firman Tuhan yang menyuruh dia untuk pergi, ada panggilan Tuhan, tapi ternyata dia bersiap untuk pergi. Rupanya Yunus menolak dan mau lari ke Tarsis. Ya, ini slide-nya sebelumnya mundur dulu ke belakang. Ke depan maksudnya ke depan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tarsis itu sekarang adalah negara Spanyol. Jadi kalau negara Spanyol, dulu Tarsis itu disebut namanya ujung dunia. Itu sebabnya dikatakan dia mau melarikan diri ke ujung dunia. Jauh dari hadapan Tuhan. Dan mendapatkan jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo. Yafo itu Tel Aviv, ibu kota Israel. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kayaknya ini slide-nya maju ke depan, ke belakang terus ini ada ayat yang dimunculkan di situ. Kalau bisa ya. Di dalam ayat yang keempat, ya setelah ini ayat yang keempat, oke, terima kasih. Baik, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Berteriak-teriak kepada Allahnya. Ternyata memang penumpang kapal itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah lain. Ya, kepada Allahnya, Allah A-nya kecil di situ. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal, dari lumbung kapal itu dibuang semuanya untuk meringankan kapal itu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Rupanya Yunus ketika naik kapal itu dia memilih bukan mengambil posisi kursi penumpang, tapi dia turun ke lambung kapal di mana barang-barang itu dimuat di sana dan dia tertidur di sana. Kayaknya lebih nyaman tertidur di sana. Kalau teman-teman bisa mendengar bahwa Yunus bisa turun ke lambung kapal, dia tertidur di buritan. Kira-kira siapa yang pernah mengalami ini? Yesus. Lalu kemudian ayat yang ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu kemudian pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka berencana membuang Yunus ke laut. Karena pengakuannya, mulai ayat yang ke-9, sahutnya kepada mereka. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, ya kan?
Yunus itu adalah orang Ibrani takut akan Tuhan. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Dia orang percaya. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Rupanya Yunus di sini sudah curhat sebelumnya kepada awak kapal, ya. Saya ini orang Ibrani, saya ini takut sama Tuhan. Saya tuh melarikan diri, mau menjauh daripada Tuhan. Wah, cilaka. Bagi orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan itu berarti suatu pengingkaran terhadap kepercayaan kepada Tuhannya. Jadi ternyata Yunus curhat juga ya, dia bagi berkat gitu ya, bagi masalah yang kepada awak-awak kapal. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan, bertanyalah mereka. Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ternyata setelah ada pengakuan bahwa dia adalah orang yang melarikan diri di hadapan Tuhan, dia orang percaya kepada Allahnya Israel. Dan ternyata setelah Yunusnya ngaku kepada awak kapal, ternyata minta dia dicampakkan ke dalam laut. Dan waktu dia dicampakkan ke dalam laut, kita lihat bahwa masalahnya selesai. Ya, kita tahu bahwa memang ketika ada pengakuan, pemulihan terjadi. Pengakuan adalah awal dari sebuah pemulihan. Itu kata quotes rohani yang kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yunus bersiap melarikan diri. Jarak dari tempat Yunus itu disuruh pergi ke Niniwe itu cuma 750 km. Tapi ternyata dia berencana, dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis yang jaraknya 3000 km. Lebih jauh dibandingkan dengan tujuan Tuhan untuk membawa dia ke Niniwe. Ya. Lalu kemudian dia berangkat ke Yafo. Yafo tadi Tel Aviv dikatakan. Lalu kemudian dia membayar tiket yang mahal untuk naik kapal di Yafo di Tel Aviv. Dia naik kapal, lalu kemudian ketika dia naik kapal dia turun ke lambung, dia tidur di sana. Alkitab katakan bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, Yunus adalah orang yang dimention oleh Yesus. Ada 4 nabi yang disebutkan oleh Yesus, salah satunya adalah Yunus. Dan dikatakan bahwa Yunus adalah tanda buat Niniwe dan Yesus adalah tanda buat angkatan-angkatan yang bengkok hatinya, buat dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang pernah mengalami episode kayak Yunus ini? Terakhir saya kembali kepada Tuhan walaupun setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepat di jalan di Patiukur ini. Karena saya salah satu anggota dari sebuah gangster di kota Bandung ini. Karena teman saya mengalami kecelakaan. Lalu kemudian kepalanya pecah, otaknya keluar. Lalu kemudian otaknya saya masukkan kembali. Supaya polisi tidak memborgol saya. Dan akhirnya kami bawa ke Boromius dan Boromius menolak kasus seperti itu. Lalu kemudian kita bawa ke Hasan Sadikin. Dari situlah Tuhan menemplak kembali saya. Waktu itu kata menemplak ini begitu kuat sekali. Saya akhirnya kembali kepada Tuhan dan puji Tuhan sampai sekarang menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda gak bisa lari menjauh daripada Tuhan. Slide berikutnya. Anda gak bisa lari menjauh dari Tuhan. Anda gak bisa menghindar dari Tuhan. Anda tidak bisa lari bersembunyi dari Tuhan. Kita gak bisa hidup pasif jauh dari hadapan Tuhan. You can run from God, but you can hide. Kita kadang-kadang mau lari daripada Tuhan. Maaf kata nih. Kita kadang-kadang mau lari daripada Tuhan. Ngapain saya mesti baca firman setiap hari? Ngapain saya mesti pelayanan? Ngapain saya mesti melakukan ini dan itu dan sebagainya? Kita memang bisa lari daripada Tuhan, tapi kita gak pernah bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Alkitab katakan dalam Mazmur 139, next. Kemana aku akan pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu dan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku.
Ini merupakan nyanyian tradisional orang Israel. Dan saya yakin Yunus ini selalu menyanyikan lagu ini waktu dia beribadah. Dan ini nyanyian tradisional yang semua orang Israel sudah khatam, udah tahu. Ya, kayak kita kalau nyanyi satu pujian yang dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah-ubah, itu adalah haleluya 12 kali. Udah pasti orang pada tahu semua. Dan inilah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Israel, nyanyian tradisional. Dan saya yakin ketika Yunus sudah dibangunkan oleh Tuhan, disuruh pergi, tetapi dia tetap lari, dia tetap bersembunyi, dia tetap memberontak kepada Tuhan. Di posisi ini Yunus sedang mengalami sebuah crossroad, sebuah intersection, ya, sebuah dalam permainan bola basket itu namanya pivot. Kalau pivot itu lagi main basket, lagi ngedrill, lalu kemudian dia berputar-putar di porosnya. Dia melihat siapa kawan yang bisa dilemparkan bola. Itu pivot. Sebelum dia tepat untuk melemparkan bola itu, dia akan terus berputar-putar sambil matanya melihat siapa teman yang bisa di over bolanya kepada orang itu. Di pivot ini dia berputar-putar kayak treadmill, gak kemana-mana. Orang lari, berkeringat, kalori dibakar, tapi gak kemana-mana. Yunus sedang ada di crossroad. Yunus sedang berputar-putar. Dan waktu Tuhan suruh dia untuk pergi ke Niniwe, dia mempersiapkan diri untuk lari daripada Tuhan. Ada sepersekian second di mana orang itu mendapatkan panggilan Tuhan untuk pergi melayani. Tetapi di beberapa detik kemudian tiba-tiba dia merubah untuk lari dari panggilan Tuhan. Next, church, where are you now? Di mana kita sekarang? Are you chasing after God's plan? Apakah kita sedang mengejar hadirat Tuhan? Apakah kita sedang meyakini, menyadari bahwa kita di orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kita belajar bertahun-tahun tentang bagaimana Tuhan mengasihi aku. I am God's beloved son. Saya orang yang sangat dikasihi Tuhan. I am God's beloved daughter. Saya orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mencintai, mengasihi kita. Tapi terkadang kita berpikir bahwa di crossroad, di intersection ini, kita tidak sedang berlari atau mengejar panggilan Tuhan. Tidak sedang mengejar hatinya Tuhan. Apakah hari ini kita sedang mengejar rencana panggilan Tuhan? Anda sedang mau bawa kemana hidup Anda hari ini? Anda sedang bawa kemana keluargamu hari ini? Ini adalah crossroad buat Anda. Bahkan mungkin, maaf kata, istri ngedumel ketika suaminya sangat sibuk di dalam pelayanan. Atau si suami juga berpikir bahwa saya tidak punya banyak kesempatan berada di dalam keluarga, di rumah. Anda sedang bawa kemana keluargamu, bisnismu hari ini? Anda sedang bawa kemana pekerjaanmu hari ini? Anda sedang bawa kemana pelayananmu hari ini? Kadang-kadang orang melakukan pelayanan juga oleh karena jadwal, oleh karena saya bisa, oleh karena memang kalau orang lain tidak bisa maka tidak ada lagi yang dapat mengerjakannya. Anda sedang berada di intersection, di persimpangan, di crossroad, di mana sepersekian detik kita sedang memilih ketika Tuhan suruh, tetapi Yunus bersiap untuk pergi meninggalkan Tuhan. Apakah Anda mau sedang lurus dengan Tuhan? Apakah Anda sedang mau ke kiri atau ke kanan? You gonna left? You gonna right? Mau kemana Anda sebutnya hari ini? Ada satu kisah, namanya Viktor Emil Frankl. Dia di dalam sebuah bukunya Man's Search for Meaning, dikatakan di sana bahwa dia melihat ada orang-orang di dalam penjara kehilangan, bisa tunjukkan? Kehilangan semangat hidup, kelaparan. Dia juga melihat dalam penjara orang mengalami sakit yang begitu berat. Tetapi Viktor memilih tidak menyerah dan pasrah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal buruk yang kita alami dalam kehidupan kita,
dapat bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi hal buruk yang kita alami dalam kehidupan kita bisa juga membawa kita dekat pada Tuhan. Kalau kita sudah gak tahan. Good things can turn you to God. Tetapi hal yang baik pun juga kadang-kadang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Hal yang baik pun juga kadang-kadang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Jadi masalahnya bukan karena buruk atau baiknya keadaan yang kita hadapi, tetapi sebetulnya yang menjadi persoalannya adalah apakah kita sedang mengejar Tuhan atau tidak. Apakah kita sedang memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan atau tidak. Niniwe adalah tempat di mana Yunus tidak mau pergi ke sana. Karena Niniwe adalah bangsa yang sangat dimusuhi oleh Israel. Orang Israel gak mau kalau Niniwe itu bertobat. Mereka gak mau punya kawan seperti orang Niniwe. Dan keputusan ketika Tuhan suruh pergi ke Niniwe dan Yunus memilih untuk bersiap melarikan diri menjauh daripada Tuhan. Ini merupakan keputusan cepat yang harus dibuat oleh Yunus. Split second decision. Keputusan yang begitu cepat sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lagi ada di traffic light, jaraknya kira-kira 10 meter, 20 meter sebelum traffic light, lampu lalu lintas mulai bergerak dari mulai hijau ke kuning, lalu kemudian ke merah. Apa yang Anda lakukan? Tancap gas atau mulai menurunkan kecepatan Anda? Kalau saya sih biasanya, karena dulu saya sembalap, saya akan tancap gas. Kalau bisa lewat. Di sini enggak ya, itu cuma saya sendiri ya. Itu dulu dulu ya. Ketika kita menghadapi lampu merah, kita selalu berpikir ini split second decision. Terobos atau berhenti. Terobos atau berhenti. Kalau kita melihat ada masalah yang terjadi ketika tabrakan di persimpangan jalan, kita langsung mengambil sebuah pelajaran. Dia sih menerobos. Tapi kadang-kadang juga ada banyak orang juga melakukan hal yang sama. Split second decision. Udah tahu dia harus berhenti karena sebentar lagi dari hijau turun ke kuning, kuning turun ke merah, dia harus berhenti. Tapi kadang-kadang split second decision memutuskan untuk terobos atau berhenti. Berapa sering kita menghadapi kenyataan ketika mobil kita atau kendaraan kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang nyalip dari belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Mepet lagi dengan kendaraan kita. Swing. Bagaimana reaksi Anda pada saat itu? Marah? Kesal? Lalu kemudian mulai tancap gas? Berhasrat untuk mengejar orang yang nyalip kendaraan kita? Sepertinya kelihatan jagoan, begitu sudah mulai dekat juga ciut. Atau kita mulai mengelus dada kita dan mengatakan sabar, sabar. Dia sedang buang sampah. Kalau aku makan sampahnya, aku yang sakit perut. Split second decision. Di posisi itu kadang-kadang kita berpikir bahwa sebetulnya mungkin itu yang terbaik, keputusan yang terbaik buat kita. Ketika istri di rumah ngomel-ngomel tentang segala sesuatu, mohon maaf ini untuk ibu-ibu. Saya mengambil contoh ini saja. Ketika istri ngomel-ngomel di rumah tentang sesuatu yang tidak diharapkan oleh dia. Apa yang terjadi? Suami gak bisa terima ocehan dari istrinya. Karena gak bisa terima, dia balas dengan ucapan yang tidak mengenakan sebetulnya. Split second decision. Pada waktu itu diucapkan oleh suami untuk membalas omelan dari istrinya. Beberapa second kemudian suaminya langsung merasakan, aduh kenapa saya ngomong begitu ya. Aduh kenapa jadi membuat istri saya marah. Tapi dia sih yang pancing pertama kali. Kalau dia gak begitu mungkin saya gak akan terpancing kata-kata saya. Split second decision. Kadang-kadang kita merasa menjadi sadar, menjadi itu sesuatu yang salah ketika kita sudah ucapkan lalu kemudian aduh kenapa saya ucapkan begitu ya. Jadi hari ini kalau pasangan di rumah lagi ngomel-ngomel, jangan langsung dibalas dengan omelan atau dendam dengan kata-kata yang tidak disukai. Nanti biasanya kita pun akan menjadi
resah dengan kata-kata itu. Ya, jadi dengan kata lain, bagaimana sikap Anda untuk menghadapi ini? Waktu Anda menghadapi split second decision, you will pray about it or worry about it. Tolong tunjukkan. Apakah Anda mau berdoa untuk situasi itu, atau Anda mau ragu-ragu tentang situasi itu, atau Anda mau takut dengan situasi itu? Pada waktu Anda sedang berada di dalam crossroad, di intersection, ada keputusan yang cepat yang mesti Anda lakukan atau buat. Apakah Anda punya sebuah kebiasaan berdoa untuk hal itu? Atau Anda memang ya udahlah apa boleh buat lah, ya udahlah apa boleh buat, ketika istri ngomel langsung disamber dengan kata-kata yang tidak menyukakan dia juga. Marah dibalas dengan marah, kebencian dibalas dengan kebencian. Setelah itu beberapa waktu kemudian nyesel. Anak melakukan suatu tindakan yang salah, tiba-tiba bapaknya tidak bisa terima, marahin anak itu bertubi-tubi 5-10 menit. Seperti kayak paku ditusukkan kepada anak itu. Lalu setelah beberapa waktu kemudian berlalu, si bapak ini mulai sadar, menyesal, aduh kenapa tadi saya ngomongin anak saya, marah-marahin dia, aduh makanya dia mulai menjadi ciut. Di split second, di intersection, di persimpangan ketika keputusan yang terbaik yang Tuhan suruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Apakah Anda di situ mengambil pilihan untuk I will pray about it, atau memang Anda ya sudah apa boleh buat, terjadilah terjadi. Ini merupakan sikap hati kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kita berkata bimbang untuk apa yang sedang kita alami, ya keraguan akan muncul. Kalau kita berkata pasrah dengan situasi yang terjadi atas kehidupan kita, ya kita mulai memikirkan tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang ketika sudah di counseling, diajak berdoa pun sangat sulit sekali. Kalau orang udah pasrah, orang udah putus asa dan mengatakan bahwa ya apa boleh buat Pak, memang keadaannya demikian, saya pasrah aja deh. Saya sudah berkali-kali melakukan sebuah perubahan, percobaan untuk bisa memperbaiki semuanya. Ya mungkin Tuhan belum memperbaiki apa yang saya alami. Kalau orang sudah pasrah dengan situasinya, kalau orang sudah mulai tidak lagi melihat ada perubahan, maka orang itu mulai meninggalkan Tuhan. Dan lama-lama orang itu akan mulai menjauh daripada Tuhan. Rasanya ini beberapa waktu dibutuhkan untuk sampai kepada keputusan itu. Tapi ini yang disebut namanya intersection. Di persimpangan jalan ada keputusan yang cepat yang mesti dibuat. Ketika Musa sudah membawa Israel hampir mau masuk tanah Kanaan. Lalu kemudian matilah Musa. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, kali ini Musa udah mati, kamu yang mesti mimpin. Biasanya Yosua tidak pernah tahu bagaimana cara memimpin seperti Musa. Yang dia tahu adalah karena dia seorang abdi Musa yang selalu memimpin segala sesuatu di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan. Tapi kali itu Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, Musa sudah mati, kamu yang harus memimpin mereka. Dan Yosua akhirnya memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Pada waktu mereka mau menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah Kanaan, ada dua suku Israel, Bani Ruben dan Bani Gad, yang tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Lalu Yosua bertanya di dalam Bilangan 32 yang ke-6 dikatakan, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Bani Ruben dan Bani Gad tidak mau menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, karena dia bilang begini, ngapain kita mesti masuk tanah Kanaan? Wong kita juga di sini udah diberkati Tuhan kok. Buat apa kita pergi lagi untuk masuk tanah Kanaan? Kita mesti berperang lagi dengan suku-suku yang dibilang hanya kayak raksasa besar. Gak mungkin lah. Udah kita mah di sini aja. Kita mah diam di sini aja. Kita udah menikmati berkat Tuhan. Kadangkala di dalam pelayanan juga begitu. Gak perlu ngoyok lagi, gak perlu tambah pelayanan lagi, gak perlu lagi diberikan tanggung jawab ini. Udahlah cukup Pak, saya gak perlu lagi untuk melakukan lebih banyak lagi. Bani Ruben dan Bani Gad melakukan hal yang sama. Mereka merasa puas dengan keadaan mereka sebelum masuk tanah Kanaan, tetapi mereka tidak pernah mengalami
dan mereka kehilangan berkat yang terutama yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Mereka kehilangan yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan di tanah Kanaan karena mereka sudah merasakan yang baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengalami berkat yang baik daripada Tuhan, tapi ingatlah ada berkat yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan buat Anda orang percaya, amin. Dan Yunus lari naik kapal untuk pergi menjauh daripada Tuhan. Lihat, Yunus lari naik kapal untuk pergi menjauh dari Tuhan. Kalau sudah niat mah, semua bisa dijabanin, betul? Selalu ada kapal yang akan membawa Anda menjauh dari panggilan Tuhan. Selalu ada dosa apapun yang dapat kita lakukan tanpa kita merasa bersalah. Selalu ada banyak pelanggaran yang kita lakukan walaupun gak diketahui oleh orang lain. Dan kita merasa bahwa itu tidak apa-apa. Selalu ada kapal yang akan membawa Yunus untuk pergi menjauh daripada Tuhan. Dia pergi ke Yafo, dia naik kapal itu. Selalu ada kapal untuk membuat kita jauh dari panggilan Tuhan. Selalu ada kapal yang membuat kita untuk jauh dari keintiman dengan Tuhan. Waduh, ini buru-buru deh bangun pagi gak bisa, aduh saat teduh pagi hari. Aduh kita nih lagi mepet waktunya, kita mau mesti berangkat keluar dari rumah jam 6. Ya udah dah berdoa sebentar saja baca firman Tuhan, nanti di sana aja di tempat kita, di tujuan kita. Selalu ada kapal yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Selalu ada rencana apapun yang kita akan lakukan tanpa kita pikir-pikir panjang dan itu ternyata membawa penyesalan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikanlah niat. Selalu ada kapal di dermaga kehidupanmu supaya kita bisa lari. Kadang-kadang ada suara hati itu ya. Dan ketika kita pergi naik kapal di dermaga kehidupan kita. Pergi dengan bayar harga pergi dengan bayar tiket yang sangat mahal. Perjalanan Yunus ke Niniwe tentunya tiketnya lebih murah dibandingkan dengan perjalanan dia pergi ke Tarsis. 3.000 km dibandingkan dengan 750 km. Ketika kita jauh pergi untuk lari dari kehidupan kita, dari pelayanan kita, dari panggilan kita. Ada harga yang mahal yang mesti kita bayar. Saya akan percaya bahwa Tuhan telah membayar lunas semua hutang dosa kita. Tapi di sini sebagai orang percaya kadang-kadang kita menyimpang dari hal itu. Ada harga yang mahal ketika kita naik kapal dan kita lari dari panggilan Tuhan. Lari dari pelayanan Tuhan. Dan biasanya kita mengorbankan keluarga. Keluarga menjadi berantakan. Anak-anak gak bisa diatur lagi dan sebagainya. Keluarga tidak punya arah tujuan lagi. Hati nurani juga penuh dengan banyak tuduhan-tuduhan. Saya tidak bicara ini kepada orang yang belum lahir baru, tapi kepada orang yang sudah lahir baru. Ada banyak tuduhan. Kita menggadaikan panggilan kita. Kita menggadaikan pelayanan kita. Sehingga orang yang melayani dalam gereja biasanya cuma ya itu saja. Dia lagi, elu lagi. Pokoknya untuk seksi ini dia. Seksi yang B dia lagi. Maha hadir seperti Tuhan, omnipresent. Di mana-mana ada. Di acara ini ada, dia ketuanya. Di acara Paskah dia ada, dia ketuanya. Entar Natal dia ada, dia seksi acaranya. Orangnya itu aja. Yang lain bagaimana? Maaf, saya mau katakan, ada banyak orang percaya menggadaikan panggilannya. Entar aja deh, kalau kehidupan kami udah beres dulu. Entar aja deh, kalau anak kami udah pada kerja dulu semuanya. Entar aja deh, kalau sakit ini udah sembuh dulu. Entar aja deh, digadaikan semua panggilannya. Digadaikan semua pelayanannya. Kalau mau lari menjauh dari panggilan Tuhan, Bapak Ibu bayarannya sangat mahal. Belum tentu lagi selamat karena badai dan gelombang membuat Yunus mesti dilempar keluar dari perahu. Kadang-kadang ketika kita sedang melakukan sesuatu di luar panggilan Tuhan, ada hati nurani kita berbicara, ada suara hati nurani berbicara. Dan hati nurani yang berbicara itu selalu mengingatkan kita, jangan bro, jangan lakukan, balik lagi lu cepat, jangan terusin. Seperti kayak IG Reels, Instagram Reels kan. Kalau itu mah tidak pernah di close, ya dia akan berputar. Udah habis, balik lagi, udah habis, muter lagi, play terus. Dia ngingetin terus dalam pikiran kita. Ada hati nurani kita yang mengingatkan terus kepada diri kita, yaitu firman Tuhan seperti kayak IG Reels.
ngomong kasar kepada pasangan atau ngomong kasar kepada teman. Keinget terus, aduh kenapa gue tadi ngomong sama dia begitu, aduh gak enak nih. Aduh mau balik lagi minta maaf, ntar aja deh, minggu depan aja deh. Keinget terus, hati nurani terus berbicara kepada kita. Seperti kayak Instagram Reels, kalau nggak diselesain, dipademin, di close, dia akan berputar terus. Berapa sering kita menerima di dalam pikiran kita ingatan-ingatan yang terus berputar. Apakah kita bisa kembali kepada keadaan itu? Ada seorang anak, bapaknya baru beli mobil. Lalu setelah mobilnya dibawa ke rumah, lalu kemudian mobilnya pengen dicoba oleh anaknya. Ternyata bapaknya dengan ibunya pergi keluar kota. Kebetulan kata si anak, papa lagi pergi keluar kota. Gue coba aja mobilnya. Dia mulai coba mobil baru itu. Dia mulai jalan terus. Sambil menunjukkan bahwa nih gue punya mobil baru. Dia jalan terus. Sampai akhirnya dia sadar bahwa dia sudah cukup lama di luar rumah menggunakan kendaraan itu. Waktu dia pulang ke rumah, dia mulai bersihkan itu mobil. Supaya gak ketahuan sama ayahnya bahwa dia memakai mobil baru papahnya. Dia bersihkan, dia lap, dia kembalikan ke posisi semula. Seolah-olah tidak ada yang pakai itu mobil. Tapi begitu dia sudah mulai matikan stop kontak mobilnya. Dia mulai melihat di odometernya, speedometer, di odometer. Ada kilometer yang sudah berjalan, ratusan kilometer sudah mulai berjalan. Wah, si anak ini mulai panik. Gimana cara mengembalikan odometer ini ke posisi semula? Dia mulai cari akal, gimana caranya. Dan akhirnya dia keluarkan mobil itu kembali. Lalu kemudian dia berpikir untuk bisa mengembalikan odometer ke posisi awal sebelum dia pakai. Dia keluarkan mobil itu, dia mulai berjalan mundur. Keluar dari rumah dia berjalan mundur terus. Mundur terus. Tiba-tiba di perempatan jalan polisi bilang, "Hei, kamu lagi ngapain?" "Saya lagi mengembalikan odometer. Karena saya pakai mobil ayah saya dan ayah saya nanti marah kalau saya pakai mobilnya. Odometernya mencatat ini udah ratusan kilometer. Itu sebabnya Pak Polisi saya mundur aja." Mundur terus. Pak Polisi bilang, "Gak bisa kembali bego." Kadangkala kita selalu berpikir untuk kembali ke masa lalu kita. Untuk memperbaiki situasi kita. You cannot go back but you have better future. Gak bisa kita kembali ke masa lalu kita. Semua masa lalu kita sudah diselesaikan oleh salib Yesus. Amin. Bagian kita adalah memahami bahwa kita memiliki masa depan yang diberikan oleh Tuhan begitu gemilang. Anda gak bisa mundur, Anda hanya bisa maju. Katakan kiri kanan, Anda gak bisa mundur bro, Anda hanya bisa maju. Tolong tunjukkan ayatnya. Yunus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Dalam bahasa Yunani, ikan besar yang dituliskan inilah ichthus. Menggambarkan ichthus itu adalah putra Allah, Yesus sang penyelamat. Atas penentuan Tuhan, maka Yunus ditelan oleh ikan, lalu kemudian dikembalikan dia ke panggilan awal. Next, sejauh apapun Anda lari, akan ada anugerah besar untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan. Hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, sejauh apapun Anda lari dari panggilan Tuhan, tidak mau join dalam pelayanan, tidak mau ikut aktivitas dengan begitu rutin. Sejauh Anda lari dari hadapan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, lari dari keadaanmu hari ini, akan ada ikan besar, anugerah besar untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan. Amin. Dan angin badai itu menghembuskan Yunus kepada panggilannya yang semula. Ada anugerah Tuhan yang mengembalikan kita kepada panggilan awal. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan.
Di situ kita mulai merasakan anugerah Tuhan yang melimpah. 2017 saya belajar tentang grace. Di situ saya betul-betul exciting dengan Tuhan. Sampai sekarang gak pernah padam. Dan puji Tuhan, angin badai menghembuskan Yunus kembali kepada panggilannya. Angin sepoi-sepoi menghembuskan Elia juga kembali kepada panggilannya. Waktu Tuhan bilang kepada Elia di sebuah gua, Elia, where are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bekerja segiat-giatnya Tuhan. Orang-orang Israel sudah pada meninggalkan Tuhan. Mereka enggak menyembah kepada Allah, kepada Engkau. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dewa-dewa pagan, dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang pada saat itu. Tapi aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang lagi dengan ketiga kalinya angin sepoi-sepoi yang berhembus kepada Elia. Elia, what are you doing here? Apa yang lu kerjain di sini? Aku bekerja dengan segiat-giatnya. Aku mah orang yang paling hadir. Di segala pelayanan aku hadir. Tapi lu lagi ngerjain apa sekarang? Dan singkat cerita akhirnya Elia disuruh kembali ke Yisrael oleh Tuhan. Tugasmu itu bukan ada di sini. Bukan diam-diam di sini. Bukan diam di dalam gua meratapi nasibnya. Bahkan sebelum dia sampai di gua, Elia salah satu nabi yang berhasrat untuk bunuh diri. Karena gak kuat untuk menghadapi tantangan Isabel. Dia gak tahan menghadapi cibiran. Dia gak tahan menghadapi ancaman daripada Isabel yang akan membunuh dia. Dan Elia harus kembali ke Yisrael. Tugasmu hanya 3. Mengurapi 2 raja Israel sebagai pengganti Ahab. Dan yang satu mengurapi penggantimu Elisa. Baliklah ke Yisrael. Harus kembali ke Yisrael, kembali kepada Tuhan. Yunus dihembuskan oleh angin sampai dia kembali lagi ke daratan. Supaya dia pergi ke Niniwe. Tidak bisa sampai ke Tarsus. Daud harus mendengarkan hembusan angin dulu. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan aku bisa menyerang musuh orang Israel, Filistin ini? Kalau kamu dengarkan angin bertiup kencang dan pohon murbai, pohon kertau bergerak berbunyi kretek. Disitulah kamu harus segera menyerang orang Israel, orang Filistin. Serang musuhmu. Kalau saya menjadi pasukannya dari Daud, tentunya kalau mau melakukan perencanaan menyerang musuh, buat dulu dong strategi, mapping dulu semuanya. Kamu serang ini bentengnya dan sebagainya. Tapi Daud gak begitu. Dia duduk di bawah pohon murbai. Lalu kemudian panglima-panglimanya tanya, kita gak rapat nih, kita kan mau menyerang musuh. Kapan? Strateginya apa? Caranya bagaimana? Ntar aja deh. Aku mau duduk di sini saja. Karena memang Daud disuruh oleh Tuhan dengerin pohon murbai berbunyi baru serang. Ya udah, dengerin aja tuh pohon murbai berbunyi. Pohon murbai gak berbunyi, Daudnya mulai tertidur. Pasukan-pasukan mulai pada resah semuanya. Kapan ini mulai menyerang? Kapan nih waktunya? Kapan? Ketika pohon murbai itu dihembuskan oleh angin. Kretek. Oke, kita siapkan pasukan, kita mulai serang. Kok Daud bisa tahu persis kapan menyerang musuh? Karena Tuhan sudah berfirman kepada dia, kalau kamu dengarkan angin berhembus, pohon kertau berbunyi, itu kan zaman tahun 80-an. Kalau kau dengar pohon kertau berbunyi, gerakan Allah mulai. Gerakan Allah mulai. Dan Daud hanya mendengarkan gerakan Allah lewat pohon kertau berbunyi. Angin menghembuskan pohon kertau, membuat suatu perubahan. Daud kembali untuk mulai melakukan penyerangan. Dan hembusan Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem. Pneuma itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus berhembus. Dan ketika Roh Kudus berhembus, kuasa Tuhan turun. Orang semua dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ketika kuasa Tuhan turun kepada 3.000 orang, maka semua orang pergi untuk memberitakan Injil, membawa amanat agung, melayani Tuhan. Ada hembusan yang membawa Yunus kembali kepada panggilannya. Tetapi Yunus tidak pernah berkonsultasi dengan Tuhan. Selalu ada hembusan Roh Kudus yang akan membawa kita kembali kepada panggilan Tuhan. Tapi Yunus tidak pernah mau berkonsultasi dengan Tuhan. Padahal di Yerusalem itu ada banyak orang benar.
Di Yerusalem itu ada banyak orang-orang percaya di mana dia bisa datang kepada tua-tua rohani untuk minta advice, untuk minta nasihat, untuk minta sesuatu yang bisa mendapatkan keputusan yang terbaik supaya dia pergi tidak ke Tarsis atau ke Niniwe. Kita butuh gembala rohani sebagai mentor kita. Kita butuh gembala rohani sebagai mentor kita di gereja, di komunitas kita. Anda membutuhkan gembala rohani sebagai mentor Anda sebelum mengambil keputusan yang penting. Split second decision, intersection di persimpangan jalan. Kadang-kadang kita memutuskan untuk lari dari panggilan Tuhan. Sebelum itu dilakukan, minta arahan yang tepat. Supaya kita nggak menyimpang jauh ke Tarsis yang jauh 3.000 kilometer. Yang segala macam keluarga, pekerjaan, pelayanan bisa dikorbankan di sana. Walaupun kita tahu tujuan sebenarnya adalah ke Niniwe. Anda membutuhkan gembala rohani sebagai mentor Anda. Amin. Kita punya gembala rohani. Sebelum kita mengambil keputusan yang paling pelik dalam kehidupan ini, tanya mereka. Supaya kita dapat arahan yang jelas. Kalau kita lagi bingung, jangan cari si khawatir. Tapi carilah si iman. Jika kita lagi marah, jangan cari si dendam, carilah si damai. Jika kita lagi dalam keadaan gelap, jangan cari si buta, tapi carilah si terang. Jika lagi kesel, cari Tuhan, amin. Jika lagi senang, cari Tuhan. Jika lagi sehat, cari Tuhan. Jika lagi sakit, cari Tuhan. Daripada mundur, daripada kabur, cepat cari Tuhan. Selagi muda, Bapak Ibu, cari Tuhan. Sudah tua, cari Tuhan. Walau terlambat, cari Tuhan. Carilah Tuhan sekarang. Keputusan yang mendadak yang terbaik adalah cari Tuhan sekarang. Di intersection, di persimpangan jalan. Ketika Anda memutuskan untuk tidak mau mengikuti panggilan Tuhan, di keputusan mendadak itu, ambil kesempatan untuk cari Tuhan, berdoa di sana. Ada seorang profesor yang punya driver yang sudah puluhan tahun bersama-sama dengan dia. Jadi driver ini kalau si profesor ini mau ngajar atau memberikan seminar, driver ini ikut bawa tasnya si profesor. Masuk ruang seminar atau ruang kelas. Profesornya ngajar berjam-jam, drivernya duduk di dekat dia. Karena apapun yang dibutuhkan oleh si profesor ini, si driver ini akan memberikan pelayanan yang penting buat si profesor ini. Udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Sampai katam banget itu si driver apapun materi yang disampaikan oleh si profesor ini. Tahu persis tuh materi kuliah yang akan disampaikan oleh si profesor ini, si driver ini hafal. Karena memang waktu ke waktu itu aja materi yang disampaikan. Bukankah begitu kan, kata Amsal juga. Kalau kau bergaul dengan si pelahap, kau akan jadi rakus. Dan sekali waktu profesornya bilang begini kepada drivernya. Kayaknya kamu bisa gantian dengan saya deh, kamu bisa seperti saya juga. Saya sekarang jadi drivernya, kamu jadi profesornya. Oke, akhirnya mereka sepakat. Dan akhirnya mereka berganti pakaian. Si profesor jadi driver, si driver jadi profesor. Penampilan mereka pakai kacamata, lalu kemudian ya pakai suit, jaket, jas. Nah, sekali waktu ada sebuah seminar, lalu kemudian si profesor ini udah jadi driver nih, dia bawain tas si drivernya. Ya. Lalu kemudian tibalah saatnya si driver ini yang sudah berperan menjadi profesor, dia menyampaikan materi. Begitu luar biasanya materi disampaikan, taulah karena udah hafal, udah khatam banget. Sampai semua mahasiswa takjub. Lalu kemudian hostnya mulai muncul di akhir materi itu disampaikan. Dia bilang, baik terima kasih buat profesor kita yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan buka Q&A, tanya jawab. Begitu dikatakan oleh MC-nya ada sesi tanya jawab. Si profesor yang menjelma, si driver yang menjelma jadi profesor ini mulai keringat dingin. Wah, kalau soal tanya jawab mas saya nggak bisa.
Dia kan taunya cuma liturgis aja dari awal sampai dari A sampai Z selesai disampaikan. Begitu ada pertanyaan dilempar oleh Floor, lalu kemudian si driver ini yang bertindak sebagai profesor menjadi bingung menghadapi situasi ini. Gimana caranya? Begitu pertanyaan itu disampaikan, lalu kemudian si driver ini bilang begini, driver sebagai profesor. Pertanyaannya bagus, luar biasa, berarti Anda dari tadi menyimak saya. Tapi pertanyaan Anda memang kelihatan berat buat Anda. Tapi yang kayak begini mah driver saya bisa menjawab. Dan akhirnya drivernya maju ke depan menjawab pertanyaan itu. Wah, semua bertepuk tangan berdecak kagum. Kita melihat bahwa sebetulnya Yunus kabur dari Tuhan dan bersembunyi di lambung kapal yang paling bawah gelap dan paling kecil. Yunus tidur di sana. Mungkin ada ketidakadilan hidup yang dialami oleh Yunus. Mungkin karena kebodohan Yunus, maka itu dapat terjadi. Ketika dia ada di lambung kapal, dia tidur merasa sesak, dia merasa sendirian, hopeless, capek dengan segala panggilan Tuhan. Sudah nyuruh dia bangun pagi-pagi, suruh dia mulai pergi lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tempat yang paling gelap, di lambung kapal di mana Yunus tertidur di sana sampai nahkoda kapal membangunkan dia, disitulah Yunus mulai berdoa kepada Tuhan. Kalau ada situasi seperti itu, izinkan Tuhan bekerja di situasi itu. There is small space in your life that can cause a big impact. Tolong tunjukkan slide-nya. Ada tempat terkecil di dalam kehidupan Anda. Ada tempat terkecil dalam kehidupan Anda, ada kamar doa dalam kehidupan kita, dan itu punya pengaruh yang besar. Ada slide-nya, bisa tunjukkan? There is a small space, ada tempat yang kecil dalam kehidupan Anda, tapi itu bisa berdampak besar. Beberapa yang lalu saya nonton Jesus Revolution. Terlepas dari kontroversi orang bilang apa, tapi saya mengutip satu adegan yang paling baik dan paling luar biasa. Si pendeta itu hanya berkata, Tuhan, kok jemaatku cuma segini. Dan setelah itu berubahlah, mulai terjadi gelombang yang besar, di mana terjadi revolusi yang sangat besar. Ada tempat doa kita yang paling kecil dan itu punya pengaruh yang begitu besar. Yunus mesti ada di lambung kapal, selalu kemudian dia dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam ikan yang besar itu, saya juga belum mengerti kenapa dia bisa diam di situ dan bisa berdoa. Jangan takut saat Anda sedang terpojok. Jangan takut kalau Anda sedang dalam keadaan kegelapan. Jangan pernah takut ketika Anda sedang merasa khawatir. Karena Tuhan ada di situ bekerja untuk Anda. Next slide. Jangan pernah takut ketika Anda di dalam keadaan seperti itu. Di perut ikan besar Yunus mulai berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Di tempat yang paling kecil, di tempat yang berbau amis, revival terjadi dimulai dari tempat yang kecil. Jangan pernah menunggu sampai badai datang. Biarkan dark room Anda menjadi tempat berbalik Anda hari ini. Kalau ada situasi yang paling sulit dalam kehidupan Anda, itu tempat yang paling gelap buat Anda. Mungkin Anda sesak di situ, tidak bisa bernafas dan mungkin berseru kepada Tuhan, tetapi belum kunjung datang sesuatu pengharapan masuk dalam kehidupan Anda. Di tempat yang paling kecil, di tempat yang paling gelap, di dark room Anda, berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat Anda. Tuhan bukanlah seperti kayak permainan voli. Tapi Tuhan kan saya sudah begini, saya sudah begana, sudah 2 kali, sudah 3 kali, sudah 4 kali. Apakah Tuhan akan menjawab saya keluar dari situasi yang paling gelap ini? Kalau orang main bola voli kan begini. Kalau begitu musuh lawan melemparkan bola ke daerah kita, maka ada 3 kesempatan, 3 poin. Kalau enggak 3 kesempatan bisa dilalukan lagi di atas net atau jaring, maka lawan menjadi kalah. Tuhan tidak menunggu 1 kesempatan, 2 kesempatan, 3 kesempatan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Jangan kita berpikir bahwa Tuhan, saya sudah 3 kali melakukan sesuatu yang salah ini. Wah, udah ada out deh. Saya udah kehilangan kesempatan dalam kehidupan saya. Enggak, Tuhan bukan Tuhan. Seperti kayak permainan voli. Efesus pasal yang kedua, yang ke-20 dikatakan Tuhan ini fondasi hidup buat kita. Banyak kesempatan. Karena itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan, berdoa dengan keputusan yang tepat. Di saat hidup kita sedang bau amis di dalam perut ikan, di saat kita sedang mungkin bau busuk dalam keadaan sekitar kita dengan perilaku kita, dengan keadaan apapun, di saat gelap ada rasa takut menyerang kita, kita mengalami seperti seolah-olah pengharapan itu hilang, lalu kemudian kita merasa sangat sesak, gak bisa bernafas. When you can breathe, breathe. When you can breathe, pray. Kalau kita gak bisa bernafas, ya berdoa. Kalau kita lagi sesak, ya berdoa. Kalau kita lagi susah, ya berdoa. Kalau kita di tempat yang gelap, ya berdoa. Covid kan begitu ya. Kalau orang kena Covid kan serangan pertamanya lah gak bisa bernafas. Terutama di musim-musim Delta kemarin. Saya punya tabung di rumah 5, dibeli pada saat Delta karena ibu saya mengalami sakit Covid, dirawat isolasi selama 2 bulan gak bisa ketemu. Tabung gasnya mah ada, tabung oksigennya ada yang gede-gede, tapi oksigennya susah didapat. Jadi kalau dibilang, aduh aku kena Covid susah bernafas. Kalau kita gak bisa bernafas ya bernafas, tapi susah. Kalau gak bisa bernafas ya berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lagi susah ya berdoa kepada Tuhan. Masuk dark roommu, masuk tempat yang paling gelap mungkin dalam kehidupanmu. Engkau lagi sesak, kau lagi terjepit. Say something to God. Katakan sesuatu kepada Tuhan. When you can breathe, breathe. Supaya kita mengalami kelegaan. Karena Alkitab katakan, marilah kepadaku orang yang beban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan, kata Tuhan. Kita percaya ada second chance, tapi dalam Tuhan gak hanya ada second chance, tapi ada another chance. Ada another chance, bukan second chance, bukan kesempatan yang kedua, selesai dan tertutup. Ada another chance, ada kesempatan yang berikutnya. Paulus berkata, celakalah aku jika aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku tidak melakukannya. Hari ini kita merasa mungkin kehidupan kita sudah kering, tidak ada apa-apanya. Kehidupan kita sudah tidak bisa berubah lagi. Kita gak bisa gobek lagi kepada calling Tuhan. Kita gak bisa lagi semangat dengan pelayanan Tuhan. Di dalam Yeskel 37 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan di sana, Tuhan mampu menghidupkan tulang-tulang kering. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dia mampu menghidupkan tulang-tulang kering, kehidupan yang sesak, sangat gelap, bau amis, bau busuk, sakit penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh. Tuhan mampu, tulang yang kering pun dapat dihidupkan oleh Tuhan, apalagi sakit. Beberapa waktu belakangan ini 3 orang di antara orang yang dilayani mengalami sakit. Sakitnya lah ada yang batu di ginjal, ada yang batu di empedu, ada yang kena lupus stadium sangat tinggi. Dokter sudah vonis 2 hari lagi akan mati. Saya katakan kalau tulang kering bisa dihidupkan Tuhan, penyakit mah gampang, mudah. Gak akan sulit. Kalau tulang kering dapat dihidupkan, maka Tuhan akan menumbuhkan urat dulu, daging, kulit, dan ada hembusan kehidupan ilahi masuk pada tubuh orang itu. Dan Tuhan mengatakan supaya engkau tahu, akulah Tuhan. Kalau ada hal yang sulit, hal yang paling gelap, berbau amis, kita terpojok dalam kehidupan kita, go back to God, kembali kepada panggilan Tuhan. Kembali kepada keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang Kau ilhamkan kepada kami, membuat kami menjadi baru, membuat kami menjadi kuat kembali.
Terpujilah Tuhan, biarlah kami mengenal panggilan, mengenal pelayanan yang Kau anugerahkan buat kami semua. In the name of Jesus we pray, amen.